pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perubahan untuk Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valentinus Balakwaton. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya sebagai penggerak komunitas di SMP Negeri 1 Atap Riampuo. Nama komunitas kami adalah Komunitas Belajar Rumah Sakura. Yuk, mari kita menyimak kegiatan komunitas Rumah Sakura. Komunitas Belajar Rumah Sakura pertama kali terbentuk karena situasi dan kondisi pendidikan serta lembaga pendidikan yang kurang berkembang dengan baik, di mana sebagian besar guru masih mencintai kebiasaan lamanya, yakni hadir di sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, pola pembelajaran di kelas masih berpusat pada pendidik, yakni ceramah dan membuku. Banyak guru yang bersifat tertutup dan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Kurang adanya interaksi atau diskusi antara pendidik, bahkan pendidik dengan peserta didik. Mindset pendidik hanya mengajar saja, sehingga pendidik kurang mengenal kepribadian peserta didiknya. Nah, pada tingkat peserta didik, beberapa peserta didik masih merasa takut terhadap beberapa guru karena adanya hukuman fisik. Bahkan peserta didik dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Sering terjadi tawuran antar peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, dari beberapa persoalan di atas, saya mencoba membentuk komunitas belajar Rumah Sakura dan mencoba menggambarkan visi dan misi komunitas belajar serta uraian kegiatannya pada rapat Dewan Guru, dan kami pun sepakat untuk menjalankan komunitas belajar tersebut. Komunitas belajar Rumah Sakura pada tahun pertama, yakni tahun ajaran 2022-2023, fokus pada kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, sehingga banyak pelatihan dan pendampingan dilakukan di sekolah, baik itu dengan metode workshop maupun dengan metode IHT. Di antaranya dengan metode IHT, kegiatan yang pertama yakni analisis karakteristik lingkungan sekolah. Yang kedua, pemetaan capaian pembelajaran sampai mendesain modul ajar dan modul proyek. Yang ketiga, pembelajaran yang kreatif berbasis peserta didik. Dan yang keempat adalah refleksi dan evaluasi dengan metode 4F. Sedangkan kegiatan dengan metode workshop, diantaranya yang pertama, desain modul ajar berbasis digital. Yang kedua, literasi digital, yakni pemanfaatan fitur Google dalam proses pembelajaran dan asesmen sumatif serta asesmen formatif. Yang ketiga, pemanfaatan PMM. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Di sini kami melihat solusi dan rencana tindak lanjut dari rapor pendidikan. Yang kelima, penggunaan metode coaching dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul pada dalam diri peserta didik dan pendidik. Dan yang keenam adalah pengelolaan kinerja. Nah, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal, yakni sebulan sekali. Sampai sekarang, aktivitas komunitas belajar Rumah Sakura menjalankan rutinitasnya pada setiap hari Jumat pukul 14.30 sampai 17.00 WITA. Di sini saya membagikan jadwal sehingga semua pendidik menjadi narasumber dan menentukan topik atau materi yang akan dibagikan di dalam kegiatan komunitas belajar tersebut. Nah, materi yang dibagikan fokus pada pertama, persoalan yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun profil belajar di rumah. Yang kedua, persoalan yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas.
Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Di sini pendidik diberi ruang untuk berbagi model dan metode pembelajaran di kelas yang dirasakan dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik atau keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, hasil yang diperoleh dari aktivitas komunitas belajar Rumah Sakura diantaranya, yang pertama, growth mindset pendidik sudah mulai berubah. Yang kedua, banyak model dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagian besar pendidik terbatas karena manusia itu mempunyai banyak punya waktu tugas untuk merawat dan melestarikan alam. Jadi untuk yang keempat, beberapa pendidik telah melakukan pengimbasan di sekolah lain, baik di tingkat gugus atau rayon maupun tingkat kabupaten. Yang kelima, sebagian besar pendidik dan peserta didik lebih menjunjung tinggi disiplin waktu dan administrasi. Keenam, rapor pendidikan menunjukkan adanya perubahan pada literasi numerasi, karakteristik, dan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, tawuran pada tingkat peserta didik sudah tidak ada selama 2023 sampai sekarang. Bahkan mereka sendiri yang menyelesaikan konflik di luar jam sekolah. Yang kedelapan, tas koran, karung, plastik, kami pilih dari sampah. Kami tidak pakai yang baru-baru, alasannya kenapa? Kami mau merubah desa ini menjadi lebih baik. Soalan hidupnya. Dan yang kesembilan, sebagian besar peserta didik telah menunjukkan kemampuannya pada event-event perlombaan sehingga ada beberapa piagam penghargaan dan piala berhasil dibawa masuk dalam Rumah Sakura. Sekian dan terima kasih.